Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan materi tentang isu perkembangan anak. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Susi Tilawati, ada Bayi Yunita Herawati, DN Hairina Putri, dan Sigit Wahyu Indardi. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Dimana kemarin kami sempat mewawancari seorang anak bernama Latifah Zainal Azkia yang berumur 4 tahun. Nah, di sini ada perkembangan kognitif menurut Piaget. Dimana karena anak yang kita wawancarai berumur 4 tahun, jadinya dia itu masuk ke tahap pra-operasional. Dimana di umur 4 tahun ini termasuk subtahap fungsi simbolis menjadi terjadi kira-kira antara umur 2 dan 4 tahun. Kemampuan untuk mempresentasikan secara mental suatu objek yang tidak ada. Nah, untuk mengetes kemampuan kognitif anak, kami melakukan beberapa teknik. Yang pertama, kita memberikan sketsa gambar, dan yang kedua memberikan contoh tulisan dan angka. Di mana memberikan sketsa gambar ini kami memberikan anak contoh gambar dan anak menebak sendiri apa sih nama benda-benda dan lain sebagainya. Dan hasilnya ternyata anak udah pandai menghitung, anak udah pandai menggunakan alat teknologi juga, alhamdulillah, karena kami menggunakan handphone kemarin. Dan anak juga pandai menentukan nama serta warna yang tepat terhadap sketsa yang kami berikan. Dan anak juga pandai menulis ulang tulisan dengan baik karena kami memberikan contoh tulisan dan angka, dan itu diulangi kembali. Itu untuk perkembangan kognitif menurut Piaget. Nah, selanjutnya itu ada teori perkembangan sosial emosional menurut Bronfenbrenner, di mana setelah kita melihat anak dan wawancara dengan beberapa macam hal, anak dididik dengan pola otoritatif, yaitu orang tuanya tidak terlalu mengekang dan membebaskan anaknya untuk melakukan apapun yang diinginkan, tapi masih ada batasan seperti itu. Mungkin setelah ini kami akan memberikan contoh pola asuh pola otoritatif. Jangan lupa saksikan video kami. Aduh, capeknya ya. Putri mana ya? Oh iya, coba telepon. Oh iya, di mana ya? Katanya mau datang. Oh iya, kok dari tadi dia nggak datang? Coba bentar ini kita telepon dia dulu. Oke, telepon deh. Halo, assalamualaikum Put. Di mana? Iya, sekarang kita latihan nari kan? Ya kayaknya sampai malam sih. Oke dah, ditunggu cepetan ya. Oke, assalamualaikum. Katanya sekarang dia mau ke sini. Ini kenapa kalau ini cantik banget? Mau kemana? Ini mah kan kami dikasih tugas kelompok yang kemarin itu yang latihan nari. Cuma sekarang ini kami latihan lagi, dari kita udah nambah di mana katanya. Jadi kalian minta izin latihannya itu Sabtu yang malam. Bukannya kemarin udah latihan? Iya. Kan kita latihan nari itu bukan waktu berapa lama, mungkin sekali nari kita bisa langsung hafal. Latihannya sampai malam. Iya. Mana nomor yang kita kasih mama, biar nanti kalau udah selesai latihannya mama yang jemput, atau kalau mama nggak bisa nanti temannya yang suruh jemput ya. 08. Oke, ya udah. Nah, tapi nanti kalau kesana itu jangan lupa bawa air, terus istirahat ketika latihan juga jangan dilupakan. Nanti mama chat Yunita ada ya untuk langsung ke sana. Oke dah. Oke. Oke, hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Salam. Guys, kayaknya udah cukup deh kita latihan. Sekarang udah capek banget nih. Oke, semangat untuk besok guys ya. Oke, siap. Jangan lupa guys, besok. Guys, kayaknya ini waktu sudah menunjukkan Putri harus pulang. Jadi bisa nggak sih kalian nganterin pulang? Soalnya tadi mama WA, dia bilang nggak bisa nganterin, nggak bisa jemput. Oke, slow aja kalau Ya, gitu. nggak apa-apa. Ayo kita yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh siap. Oke, terima kasih ya udah nganter Putri sampai Dadah. Udah, Pak. Pamit dulu. Dadah. Makasih ya. Dadah. Nah, tadi merupakan contoh pola asuh otoritatif. Selanjutnya yaitu teori perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Di sini ada beberapa tahap yang karena kebetulan anak yang kita teliti berumur 4 tahun, jadinya di teori sosial emosional Erikson ini dia masuk ke 3 tahap, di mana yang tahap 1 itu masa bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, di tahap 1 ini akan memunculkan trust atau mistrust, yaitu kepercayaan atau ketidakpercayaan. Ketika seorang tua atau pengasuh bisa memenuhi kebutuhan seorang anak atau bayi, maka bakal memunculkan trust atau kepercayaan terhadap bayi itu sendiri. Akan tetapi ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan anak, akan memunculkan mistrust atau ketidakpercayaan terhadap anak, dan akan berefek ke perkembangan anak untuk seterusnya. Yang di tahap 2 yaitu anak-anak awal. Ini mulai dari usia 2 sampai 3 tahun. Nah, di sini di perkembangan tahap 2 ini, di mana anak sudah mampu udah menumbuhkan kemandiriannya, di mana misalnya anak itu udah mampu dia memilih mainannya yang akan dimainkan sendiri, dan anak juga sudah mampu menggunakan toilet sendiri atau mengontrol dirinya. Itu di masa tahap anak-anak tahap 2 ini. Yang selanjutnya itu tahap 3 itu atau prasekolah, mulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Nah, di sini mudah muncul inisiatif atau muncul rasa bersalah terhadap anak sendiri. Salah satu contohnya misalnya inisiatif anak udah mulai berkarya, bisa membuat gambar dan lain sebagainya. Anak juga sudah bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya dan memilih peran-peran sesuai yang dia inginkan. Ada inisiatif di anak itu. Nah, selanjutnya itu gimana sih cara kita untuk mengembangkan fungsi kognitif serta sosial emosional pada anak. Nah, ada beberapa cara di sini. Yang pertama, untuk meningkatkan kognitif pada anak, misalnya bisa dengan cara mengajak anak untuk membaca, mengajak anak bermain sambil belajar, misalnya bermain teka-teki atau menyusun puzzle, itu juga bisa meningkatkan kognitif pada anak. Yang ketiga itu ada juga membiarkan anak mengamati dan mengeksplor lingkungan sekitar. Jangan terlalu dikekang lah istilahnya gitu. Yang ketiga itu ada belajar membuat kerajinan dan karya seni. Nah, ini kita juga bisa menggunakan ini untuk melatih kognitif pada anak dan minta anak menyebutkan warna dan bentuk. Dengan kita latih pelan-pelan untuk menyebutkan warna dan bentuk, bisa meningkatkan daya ingat pada anak. Selanjutnya itu cara kita mengembangkan sosial emosional pada anak, yaitu role play dengan teman sebaya. Artinya membiarkan anak untuk bermain dengan teman sebayanya dan tanpa kita kekang lah istilahnya. Dan juga mencoret-coret. Nah, mencoret-coret ini adalah satu hal yang bisa melatih sosial emosional pada anak. Ketika anak marah, bisa mungkin diberikan untuk mencoret-coret agar sosial emosionalnya bisa lebih terkendali lah istilahnya gitu. Nah, selanjutnya itu mengajari anak untuk saling berbagi. Nah, ini juga penting sekali untuk melatih sosial emosional anak, biar anak tidak memunculkan rasa iri dan sebagainya. Itu perlu sejak dini kita ajar anak itu untuk saling berbagi. Dan yang keempat itu bercerita dan membaca dongeng juga satu hal yang penting untuk melatih sosial emosional pada anak, biar ada makna-makna dari cerita tersirat yang bisa kita sampaikan kepada anak. Yaitu yang terakhir juga membiasakan tata krama. Nah, perlu sekali ini kalau anak udah terbiasa tentang tata krama, dia bisa menghormati orang lain dan tidak bakal mengejek teman sebayanya.
Nah, kan sering sekali kita melihat ada beberapa anak yang agak takut dia untuk berekspresi dan lain sebagainya. Ada beberapa penyesuaian yang kita butuhkan agar anak bisa berinteraksi secara efektif. Di mana sama seperti yang tadi itu, kita bisa menggunakan teknik belajar sambil bermain. Karena anak bakal bosan kalau kita ajar-ajar, tapi kalau kita selingkan dengan belajar sambil bermain, anak bisa dengan mudah kita ajak untuk berinteraksi. Yang kedua, membuat aktivitas berkelompok. Nah, dengan kita membuat aktivitas berkelompok, anak sudah terbiasa untuk memulai sosialisasi dengan orang lain gitu. Selanjutnya itu mengajarkan etika bergaul. Ini juga penting karena ketika kita menjadi seorang tua, perlu juga kita ajarkan anak untuk gimana sih etika bergaul yang benar, biar anak juga tidak salah-salah pilih dalam bergaul dan bisa menentukan mana sih yang tepat untuk anak itu sendiri. Yang paling penting adalah menjadi role model, karena kita sebagai orang tua bakal jadi panutan oleh anak. Itu jelas sekali kita harus menjadi role model atau contoh yang memberikan contoh yang baik terhadap anak. Yang selanjutnya adalah membangkitkan rasa percaya diri. Nah, membangkitkan rasa percaya diri ini yang paling penting sekali dengan kita sering memberikan motivasi atau memuji anak, itu adalah salah satu bentuk membangkitkan rasa percaya diri. Yang selanjutnya itu adalah membiarkan anak mengekspresikan dirinya dengan tidak mengekang, membiarkan anak memilih apa yang dia mau, akan dengan catatan tetap kita awasi. Itu juga salah satu bentuk yang kita biar kita lebih mudah berinteraksi secara efektif dengan anak. Teknik-teknik tersebut bisa mungkin teman-teman gunakan ketika menjadi seorang guru dan agak menemukan ada anak yang pendiam. Ini teknik ini bisa digunakan. Nah, ini ada beberapa dokumentasi kami ketika kami melakukan wawancara kemarin, dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menonton video kami.